warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbina billahi wa qadina Rabbi sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam nabiyyan wa rasulan. La ilaha illallah wa kulli syai'in la ilaha illallah wa ala kulli syai'. La ilaha illallah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil muslimin bi'ulumihi fid darain amin. Ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum ay man yu'rikum ba'dakum as-sadiq bil insi aw rusulul jinni nuzuluhum alladhina yastami'una kalama rusuli فيبلغون قومهم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا أنا قد بلغنا قال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا فلم يؤمنوا فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك إرسال الرسل الألام مقدر وهي مخففة أي لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منها lam yakun rabbuka muhlika lam yakun rabbuka muhlika qura bi zulmin minha wa ahliha ghafiluna lam yursal ilaihim rusulan yubayyinu lahum wa likullin minal 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini seluruh umat manusia seluruh manusia di berbagai penjuru dunia sedang mengalami rasa takut yang luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya mengirim satu virus saja hewan kecil namun ternyata manusia tidak mampu berbuat apa-apanya. Terlepas dari apakah virus ini buatan negara-negara tertentu yang tujuan utamanya tentunya umat Islam umat Islam, dan itu dapat disaksikan dapat dibuktikan entah di tanah suci atau di luar tanah suci. Pada saat ini umat Islam dibatasi aktivitas ibadahnya. Umat Islam dibatasi aktivitas ibadahnya.
Bahkan sampai-sampai dikenal nama salam corona ya. Ada nama salam corona sekarang. Ya. Jadi kita dianjurkan ya, tidak bersentuhan sama lain apabila bertemu ya, tidak musafahah langsung ya. Jadi santri ya, tidak berjabat tangan dengan gurunya, apalagi sampai menciumnya. Ya, santriwati juga demikian dengan ustazahnya. Ya, anak dengan ya, orang tuanya, ya, pimpinan dengan ya, bawahannya, ya, dan seterusnya. Maka itu sesungguhnya ketakutan yang berlebihan namanya ya, ketakutan yang berlebihan. Ya. Terlepas dari seperti tadi, apakah virus itu buatan manusia yang sengaja disebar ya? Karena pada hari ini yang dituduh membuat virus ini ada 3 negara ya, adidaya di dunia ya, termasuk diantaranya Cina ya, kemudian ya, Israel dan Amerika Serikat. Itu yang dituduh oleh ya, beberapa intelijen di dunia bahwa mereka yang bikin virus ini sebenarnya untuk menakuti ya, umat manusia ya, menakuti umat manusia. Ya. Namun tujuan utamanya seperti tadi, Islam sesungguhnya, umat Islam tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu ke umat Islam. Bagaimana supaya Makkah sepi ya, Ka'bah jangan ada lagi orang tawaf ya. Ya, jangan lagi orang berumrah, jangan lagi ada orang berhaji. Ya, bahkan bila perlu ya semua masjid disepikan ya. Ya. Bagaimana rasanya kita hidup di sebuah daerah ya, di sebuah tempat apabila azan saja dikumandangkan memang ya, namun kemudian masjid itu sepi dari orang berjamaah. Karena masyarakat dianjurkan hanya beribadah di rumahnya masing-masing. Memang mereka tidak tidak berani mengatakan jangan beribadah, silahkan ibadah, tapi di rumah. Masjid sepi, ya, mushola sepi, bahkan madrasah, sekolah, pondok pesantren sepi. Ya, hari ini sesungguhnya hari libur. Ya, entah ma'had diliburkan atau tidak, saya kurang tahu pastinya. Tapi yang jelas ada edaran juga dari pimpinan organisasi ya, ya sebagai bentuk rasa hormat kita memang kepada ya keputusan pemerintah ya. Itu tidak ada persoalan lah, tidak ada persoalan. Ya, tidak apa-apa ya. Ya. Mungkin dianggap sebagai ya tindakan preventif ya, ya tindakan pencegahan. Ya sah-sah saja ya. Namun ketakutan yang berlebihan itu yang kita dilarang oleh agama. Virus ini kan makhluk Tuhan. Virus ini makhluk Tuhan sama seperti ya yang lainnya, Dalam ajaran agama kita, terutama ya akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ya, tidak ada yang mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan mudarat kecuali ya ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min musibatin fa bi idznillah. Kan seperti itu ya. Ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun manusia yang bikin umpama virus ini, manusia yang bikin untuk menghancurkan ya peradaban, untuk menghancurkan ya, untuk mengurangi populasi manusia ya. Namun kalau Tuhan tidak mengizinkan tersebarnya virus ini, tidak akan terjadi ya, tidak akan terjadi. Jadi kita sebagai ya seorang muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah ya, pertama kali yang harus kita tanamkan apabila
ada musibah, ada bencana ya menimpa, ya supaya kita meyakini dengan sepenuh keyakinan bahwa semuanya itu tidak akan pernah terjadi apabila tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada intervensi, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi itu. Tidak akan terjadi. Bukan berarti kemudian kita akan berpangku tangan ya, menunggu supaya kena dengan penyakit, supaya kita tertimpa dengan musibah. Tidak ya. Ya, diyakini dulu bahwa itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita harus mengevaluasi ya segala aktivitas kita ya. Mengintrospeksi seluruh perbuatan kita, ucapan kita ya. Apakah semuanya itu sudah berjalan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala atau tidak ya. Virus ini kan makhluk Tuhan. Dia tidak akan mungkin bergerak, dia tidak akan mungkin menyebar, tidak akan mungkin mendatangkan mudarat bagi manusia apabila Tuhan tidak menghendakinya. Semua makhluk di dunia ini kan seperti itu. Semua makhluk di dunia ini ya tanpa ada izin dari Allah tidak mungkin akan mendatangkan manfaat atau mudarat seperti tadi itu. Apa katanya di tauhid itu? Apa di tauhid itu? Di Dardir itu, Ahmad Ad-Dardir. Hah? Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Terus ada yang sebelumnya di awal-awal. Baca di awal. Alhamdulillahil aliyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi. Itu awalnya. Hah? Terus wa ba'du, setelah wa ba'du. Ada di awal-awal. Yang mengatakan mu'athiri, ada enggak yang mengatakan mu'athiri itu? Ya, siapa yang hafal? Banat. Hafal Banat? Hafal? Ya. Oke, baca. Enggak ada. Mana. Bawa sini. Nah, dia mendait ya. Bait yang keberapa ini? 31 mungkin ya. Fa'lam bi annal wasfa bil wujudi mi wajibatil wahidil ma'budi idzahirun bi anna kulla athari yahdi ila mu'athirin fa'tabiri. Ya. Mana dia? Setelah itu. Nah ini mukhalifun lil ghairi wahdaniyah fi dzati aw sifatihil aliyah wal fi'li. Itu ya lanjutan dari yang sebelumnya ya. Fat ta'thiru laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Fat ta'thiru laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Ya. Yang mendatangkan pengaruh efek ya, yang mendatangkan efek positif ataupun negatif itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Tuhan, hanya Tuhan. Bagaimanapun cara seseorang ingin memberikan manfaat kepada kita atau mendatangkan mudarat kepada kita, kalau Tuhan tidak menghendakinya, Tuhan bukan Tihan ya. Kalau Tuhan tidak menghendakinya, tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi. Ya. Walaupun kumpul seluruh manusia dan jin dan makhluk-makhluk yang lain ingin mendatangkan manfaat untuk kita, ingin membantu kita, menolong kita, ya, Tuhan tidak menghendakinya, ya, Tuhan tidak mengizinkannya, tidak mungkin mereka akan memberi manfaat kepada kita. Demikian pula
mereka ingin memudaratkan kita, ya, membahayakan kita, ingin menghancurkan kita, ya, ingin menggelincirkan kita, ya, ingin mematikan kita, mencabut nyawa kita, ya, kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin terjadi. Ya. Apa maksudnya? Panggil Allah, ya, panggil Tuhan sebagai pencipta segalanya, panggil Allah sebagai muathir, ya, sebagai yang memberikan pengaruh, sebagai pemberi dampak, ya, sebagai pemberi efek, ya, positif maupun negatif. Panggil dia, ya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan introspeksi seperti tadi terhadap apa yang kita lakukan. Taubat, ya, ya. Bertaubat. Taubat bukan taubat nasional saja, tapi taubat internasional. Seluruh kita di dunia ini supaya bertaubat, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena kita nakal, jahat, ya, ya. Manusia itu jahat, manusia itu nakal, ya, tidak mau patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan karena ini musim. Boleh jadi musim, ya, boleh jadi karena itu, karena ini, ya. Namun semuanya itu makhluk Tuhan, semuanya makhluk Tuhan. Boleh kita mengatakan karena musim, boleh kita mengatakan karena apa namanya, ya, itu karena ini, sebabnya karena itu, karena ini, boleh saja. Namun semuanya itu makhluk Tuhan, itu persoalannya. Semuanya makhluk Tuhan, tidak akan mungkin bergerak, tidak mungkin akan menyebar ke sana kemari kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Tuhan tidak mengizinkannya. Ya, kenapa kemudian dia, ya, mendatangkan pengaruh, ya, ya, kenapa kemudian, ya, ada efeknya di samping karena Tuhan menghendakinya, ya, karena kita, ya, karena kita, karena, ya, keteledoran kita, karena kesalahan kita, karena kelalaian kita sebagai hamba, ya, ya, kelalaian kita sebagai hamba, ya, ya. Terlalu banyak, ya, ajaran-ajaran Allah yang kita abaikan, terlalu banyak aturan-aturan Allah yang tidak kita indahkan. Ya. Kan kita bertemu dengan kawan, salaman. Di samping salaman, jabat tangan, juga mengucapkan assalamualaikum. Kan kita berdoa ini. Apa yang ditakuti? Masa siku pakai siku begitu, ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang namanya berlebihan. Ya, berlebihan. Ya. Kan kita ucapkan salam satu sama lain. Assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum? Semoga engkau selamat, semoga kalian selamat. Selamat dari apa ini? Umum, ya. Kan ini salam dari Tuhan ini. Syar'i, bukan salam Pancasila. Bukan. Salam syar'i. Salam syar'i, salam dari Allah ini, ya. Ya, salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kalian selamat dari berbagai malapetaka, dari berbagai bencana, dari musibah, dari bala, dari itu. Ya, semoga kalian selamat. Kan kita saling doakan. Dijawablah oleh kawan kita, waalaikumsalam. Saling mendoakan, kan? Saling mendoakan. Apalagi yang ditakuti? Apa yang ditakuti? Ya. Ya, boleh kita waspada, boleh kita menjaga diri, memelihara diri, tetapi tetap harus tertanam di dalam lubuk hati kita yang paling dalam bahwa, ya, kalau tidak ada qada qadar Allah, tidak akan mungkin terjadi. Kalau tidak ada ketentuan dari Allah, tidak ada keputusan dari Allah, tidak mungkin terjadi. Ya, ya, boleh saja, ya. Ya, tangannya, ya, ya, penuh dengan koreng umpamanya, ya, penuh dengan koreng, tidak mau salaman, masih wajar. Ini tangan saya bersih, ya, baru cuci tangan pakai sabun, lipa boi.
Ndak mau salaman, ndak mau cium tangan. Innalillahi raji'un. Lama-lama umat ini, terutama umat Islam, ya seakan-akan ingin dijauhkan dari ajaran-ajaran agama mereka. Ya, siapa punya pekerjaan kalau bukan orang-orang kafir, ya? Ya. Orang-orang kafir. Tuhan sudah mengatakan begitu, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, dengar. Ya, rekam enggak apa-apa, dengar ya. Ya, dengar. Ya, mau didengar oleh penguasa, oleh pemerintah, dengar. Ya, Tuhan mengatakan begitu. Ya, bukan ustadz, bukan tuan guru, ya. Ya, Allah Ta'ala mengatakan demikian. Ya, bahwa orang-orang non-muslim itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah rela kecuali apabila kita mengikuti, ya, agama mereka, ajaran mereka, ya. Itu yang diinginkan. Maka berbagai cara digunakan, ya, termasuk, ya, informasi rahasia yang dibuka oleh intelijen sekarang ini, bahwa virus ini bikinan, ya, orang Cina, ya, atau orang Amerika atau orang Israel. Namun tidak ada yang mengaku, tidak ada, ngangkat tangan semua, bukan, tidak pernah kami bikin. Mana ada maling mengaku, ya, ya, tidak ada maling mengaku, tidak ada maling mengaku, ya. Ya, apakah dia dibikin oleh manusia, sengaja disebar untuk memasukkan rasa takut, ya, kepada ya, umat manusia, ya, ya. Namun kita sebagai orang beriman seperti tadi tidak boleh kemudian, ya, memiliki rasa takut yang berlebihan. Tidak boleh kita ya, ya, ketakutan yang berlebihan. Tidak boleh kita, ya, ya, tidak boleh muncul ada ketakutan yang berlebihan. Ini kalah-kalah teroris, ya, ya. Kalah-kalah teroris, ya, ya, ya. Apa namanya virus ini, ya. Ya, ya, boleh kita menjaga diri, boleh kita waspada, dan memang sudah ada dalam Islam, kan sudah ada dalam ajaran Islam, cuci tangan sebelum makan, ya, ya, bahkan dalam sehari semalam kalau kita tetap berwudu kan 5 kali kita cuci tangan, ya, tidak? Ya, cuci tangan, dilarang mengkonsumsi makanan itu, makanan ini, sudah ada dalam Islam, ya, sudah ada semuanya. Jadi tinggal kita, ya, apabila ya, mengabaikan ajaran-ajaran Allah, aturan-aturan Allah, supaya segera kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Allah, ya. Kita baru dikirimkan, ya, satu penyakit saja sudah ya, pusing 7 keliling, ya. Sudah bingung, ya, sudah bingung, ya. Semua mengadakan pertemuan, rapat, musyawarah, ya, tunda kegiatan itu, tunda kegiatan ini, liburkan sekolah, jangan ada itu, jangan ada ini, bingung, ya, ya, bingung. Ya, tapi untung masih di negara kita, di Lombok khususnya lagi, ya, belum ada penutupan masjid, ya, untuk Jumatan. Ya, belum ada penutupan masjid untuk Jumatan. Kalau di negara tetangga Singapura itu ditutup masjid hari Jumat. Ya, orang Islam tidak diizinkan untuk Jumatan, tidak diizinkan. Ya, sholat apa? Ya, zuhur. Tidak mungkin Jumatan di rumah masing-masing, kan? Ya, sholat zuhur. Nah, zuhur. Syiar Jumat hilang. Syiar Jumat hilang. Karena ketakutan yang berlebihan. Ya, kalau semua masyarakat sakit, umpama demam panas 38 derajat umpama, ya, kemudian dilarang untuk Jumatan, mungkin wajar. Ini kan tidak semua masyarakat demam tinggi begitu. Kan demikian sekarang dari Kementerian Agama itu, ya. Jadi Kementerian Agama, ya. Jadi Kementerian Agama terutama di Jakarta dan kota-kota besar mungkin mempersiapkan alat untuk mendeteksi, ya, suhu badan jamaah yang akan Jumatan, ya. Bagaimana kalau jamaah datang jam 12, Jumat tinggal 10 menit, jamaah berbondong-bondong jam 12. Ya, belum selesai baru 10 orang dideteksi, ya, sudah azan. Musala Jumat ditunda, tunggu dulu, belum kita periksa. Ya, bagi yang suhu tinggi, suhu badannya sampai 38 derajat,
itu disuruh pulang. Boleh. Ya, pulang. Enggak usah Jumatan. Aturan apa itu ya? Aturan apa itu? Ya. Memang kalau di tempat kita ini ya belum ada alat pengukurnya, tapi di sana di kota-kota besar kayak Jakarta, di Masjid Istiqlal, itu ditaruhkan itu, dipersiapkan oleh pemerintah, katanya Kementerian Agama akan mempersiapkan alat pengukur suhu badan. Kalau sampai 38 derajat maka ya supaya pulang ke rumah. Ya, jangan Jumatan. Orang sudah di masjid. Aturan apa itu ya? Fikih apa itu ya? Ya, jangan kita dibodoh-bodohi ya. Ya. Jangan kita dipermainkan oleh orang, orang-orang luar Islam itu ya. Jangan kita dipermainkan. Ya. Ya. Nanti lama-lama orang dilarang Jumatan. Ya. Bahkan masyarakat dilarang untuk sholat berjamaah 5 waktu. Ya, silahkan sholat di rumah masing-masing. Karena mereka tidak berani mengatakan tidak usah sholat, tidak berani itu. Tapi minimal dijauhkan dari masjid. Paling tidak dijauhkan dari masjid dulu. Ya, itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam ya. Ya. Kita bagaimana ya menyikapinya ya sebagai umat Islam? Ya sah-sah saja sih tadi itu. Boleh saja kita mau waspada ya, mawas diri ya, menjaga kesehatan. Boleh saja silahkan. Ya, hindari kontak sah-sah saja, tapi tidak menghindari kontak dengan semua. Ini kan dipukul rata tanpa kecuali. Kalau orang mungkin sudah dipastikan terjangkit dengan penyakit tertentu ya, yang menurut versi mereka menular ya, versi mereka bilang menular ya, padahal kalau dipikirkan, direnungkan bagus-bagus, dari mana kata menular itu? Apa bukan karena ketakutan kita bilang menular ya? Dari mana kata menular ya? Coba pergunakan akal sehat ya, Oke lah, si B terkena dengan suatu penyakit tertentu karena sudah ada kontak dengan si A, di mana si A ini yang pertama kali terkena ya. Jadi A terkena paling dulu dengan suatu penyakit. Karena si B ada kontak dengan si A, kenalah si B ya. Lagi ada kena orang lain karena dia sudah kontak dengan si B ya. Ada lagi kena lain, ada lagi yang kena lain karena dia kontak dengan ya si C, sehingga disebut menular begitu kan? Menular ya, atau mungkin kontak dengan si B, terserahlah ya, menular katanya ya. Si A ini dari mana dia menular? Si A yang pertama kali terkena dengan penyakit itu, dari mana menularnya? Kalau memang dia menular yang lain itu, si B tertular karena si A, si C tertular karena si B, si D tertular karena si C. Nah sekarang si A ini dia tertular dari mana? Kan dia yang pertama kali kena. Tertular dari mana si A? Coba jawab. Ya, coba jawab itu. Pemerintah jawab. Ya, saya mau tanya, jawab. Jawab dengan jujur. Si A pertama kali kena. Dari mana dia kena? Kalau memang ini menular disebut. Kalau memang disebut itu penyakit menular, si A yang pertama kali terkena dengan penyakit tertentu yang disebut menular, sehingga si B, si C, si D dan lain-lain terkena. Si A itu dari mana dia tertular? Dari mana dia tertular si A? Kan dia pertama kali kena. Oh mungkin malaikat yang bawa virus. Ya oke lah, malaikat yang pertama kali. Terus malaikat dari mana dia kena? Dari mana dia kena malaikat ini? Dari Tuhan yang sakit. Orang yang pertama kali terkena dengan penyakit tertentu ya, yang dihakimi, diklaim oleh sebagian orang itu menular kepada si orang-orang lain, itu dari mana dia terkena? Kan tidak ada yang menulari dia, orang yang pertama kali ini. Berarti dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Dari Tuhan itu. Berarti menular? Tidak menular namanya itu, bukan menular. Maka tidak ada penyakit menular sesungguhnya. Tidak ada. Karena Nabi dengan tegas mengatakan la adwa, kata Nabi, tidak ada nama menular. Ya, tidak ada nama menular.
Kalaupun kemudian kita dianjurkan oleh agama ya, untuk menjaga diri, untuk waspada, nah itu bukan karena menularnya, hanya sebagai bentuk ikhtiar kita saja. Bentuk ikhtiar, kita berusaha menjaga diri, ya. Menjaga diri, tapi bukan berarti dia menular, bukan. Tidak ada nama menular dalam agama. Ini yang pertama kali kena dengan penyakit itu. Ya, saya kena penyakit mata umpama, ya, kena penyakit mata, ya. Ya. Orang yang kena penyakit mata, karena katanya penyakit mata itu menular, ya, suruh pakai kacamata orang. Saya tidak pakai kacamata, nanti ada orang kontak dengan saya umpama, dia lihat mata saya, kena dia, apa namanya, sakit matanya. Ya. Lagi ada orang lain, dia lihat si B yang sudah kena, tertular oleh saya, lagi dia kena orang lain. Nah, saya yang pertama kali kena dengan penyakit mata itu dari mana? Dari mana? Kok saya bisa kena? Ya, saya ditulari oleh siapa? Kan tidak ada. Dari mana dia jadinya penyakit ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa tahu ada dosa saya, ada kesalahan saya, maka saya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan, maka Tuhan ingin mengangkat derajat kita. Kan seperti itu dalam ajaran agama. Ya, jadi jangan berlebih-lebihan. Ya, bagaimana ini kemudian informasinya? Karena ada apa namanya instruksi dari pimpinan, sudah ada yang ngasih tahu Mahan disuruh libur. Hah? Belum ada? Nah, kita tidak tahu pasti makanya. Tapi yang jelas ada di apa namanya WA saya ya. Jadi apa namanya libur sampai 2 minggu ceritanya, sampai 2 minggu. Ini bukan saya mengumumkan libur, enggak. Itu di surat edaran yang dikirim oleh PB. Senat coba nanti cek apa namanya informasi ya, cari informasi. Ya, kalau ma'had termasuk apa namanya akan diliburkan ya supaya kawan-kawannya ya tahu kan, ya. Kemudian apa namanya informasikan ke masyayikh juga, ya, informasikan ke masyayikh juga. Ya, jadi di apa namanya ada di grup ya, cabang Selong ya. Itu masuk instruksi ya dari pengurus besar ya bahwa libur kalau tidak salah bahkan lebih 2 minggu ya. Ya, masuk tanggal 1 April ya. 1 April kalau tidak salah. Nah, apakah ini berlaku untuk ma'had atau tidak? Libur itu yang sedang ujian itu saja ya. Ya, karena itu himbauan dari pemerintah kan ya, dari pemerintah. Ya, makanya sekolah-sekolah di mana-mana tadi itu sedang mengumpulkan murid-muridnya kan, ya ngasih tahu bahwa libur sekian hari. Ya, lucunya, nah itu persoalannya lucunya. Ya, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk mengadakan pembelajaran secara online ya, secara online. Kalau di saya itu lucu ya, lucu itu, aneh bin ajaib ya. Ya. Tidak semua santri punya HP satu. Ya. Kalaupun punya HP, belum tentu HP-nya Android. Kalaupun Android, belum tentu dia punya kuota. Belum tentu bagaimana akan pembelajaran online. Ya. Saya semakin tertawa. Ya. Bukan mengejek, bukan ngejek pemerintah, tidak ya. Saya semakin tertawa, ya, senyum-senyum sendiri. Apabila kemudian madrasah di sana di Kelayung umpama kebun tempatnya, sinyal saja tidak bisa masuk. Bagaimana? Haula wala quwwata. Kalau di kota-kota besar mungkin iya, ya. Di kota-kota besar sinyal kuat. Ya rata-rata orang kota, kan orang kota HP punya kuota jelas, ya, penuh banyak. Ma'had kuota apa? Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
akibat kepanikan yang berlebihan. Akibat kepanikan yang berlebihan. Ya Rabbal Alamin. Jadi supaya di proses belajar mengajar ya tetap seperti biasa tapi secara online katanya ya. Ya. Atau guru-guru masuk, murid tidak ada, guru masuk. Apa negawe sih guru? Kalau negeri mungkin iya, tapi kalau diterapkan di swasta, apa yang dikerjakan kemudian oleh guru-guru ini, muridnya tidak ada, hanya duduk begitu ya. Ya di kantor duduk-duduk ya. Begitu jam 1 pulang, besok datang lagi. Selama 2 minggu kan bosan orang. Ya Rabbal Alamin. Kenapa kita tidak disuruh untuk berdoa, bertaubat? Bahkan kalau dalam ajaran agama, kenapa kita tidak disuruh untuk kunut nazilah? Ya, kunut nazilah namanya dalam ajaran agama kita. Dalam fikih kan ada nama kunut nazilah. Kunut karena ada bencana yang menimpa umat manusia, ya tuh enggak? Kan itu nama kunut nazilah. Ya, ndek nara lekan Kementerian Agama. Enggak lah mikirang suhu badan 38. Ya. Kalau dikirim nanti alat semacam itu di masjid-masjid seluruh Indonesia umpama, terutama masjid-masjid besar ya, masjid-masjid besar. Kapan akan selesai mengukur suhu badan jamaah? Kapan? Kecuali kalau jamaah disuruh datang dari jam 7 pagi Jumat. Tidak ada yang mau juga itu, tidak ada. Apalagi hanya sekedar untuk mengukur suhu tubuh. Ini saja Tuan Guru mengatakan pahalanya sekian-sekian, tidak ada yang mau datang pagi. Ya. Nabi saja menjanjikan pahala besar kalau berangkat pagi ke masjid hari Jumat, tidak ada yang mau datang pagi. Ya. Azan kedua baru pada datang. Ya. Di sana mau diukur suhu badan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi kalau kemudian sampai di telinga penguasa, ucapan saya dianggap saya teroris, tidak apa-apa ya. Anggap saya radikal, tidak apa-apa ya. Bukan radikal itu, bukan radikal namanya. Ini kita berbicara fakta. Ya. Kenapa sampai sedemikian jauh ya rasa takut menghantui kita ya. Ya. Kenapa sebegitu ya jauh rasa takut itu menghantui kita umat Islam. Sementara kita kemudian tidak mau mengevaluasi perbuatan kita. Ya. Tidak mau bertobat kepada Allah. Ya. Tidak mau kembali kepada Allah. Dosa banyak. Kenapa? Siapa bilang tidak ada dosa? Banyak. Ya. Banyak. Ya, banyak. Kalau bahasa saya bilang bengkangan dosa itu ya. Ya, dosa tidak habis-habis dikerjakan oleh manusia ya. Ya, tidak habis-habis. Itu orang-orang yang hilang itu. Ya, mereka yang kemudian dituduh korupsi kemudian hilang tiba-tiba sampai hari ini tidak bisa ditemukan oleh pemerintah. Mana dia itu? Ya. Kejahatan manusia itu terlalu banyak. Cuma kan disembunyikan. Nah sekarang Anda bisa sembunyikan, tapi nanti di akhirat tidak akan bisa sembunyi lagi ya. Tidak bisa sembunyi. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Tidak bisa sembunyi. Kalau sekarang boleh jadi kita bisa sembunyi ya. Boleh kita mengatakan saya tidak pernah melakukan ini ya. Nah, ini perlu kita saling mengingatkan satu sama lain ya. Tolong dicek kembali seperti tadi ya, apakah ma'had juga kena imbas ya, ya dari instruksi itu ya, karena secara umum kan ya, atau mungkin kalau ma'had ya teristimewakan ya, ya tidak usah libur karena kita khawatir kalau ma'had ini ya, ma'had ini ya karena kita tidak terikat dengan kurikulum ya, ya nanti ketika sudah 2 minggu sulit dia datang lagi ya, sulit dia datang lagi. Kenapa? Karena pada kawin jadinya kan, kawin ya. Dia SMS kawannya temannya yang banat
Ya daripada kita momot 2 minggu, bagaimana kalau kita kawin? Ayo kawin yuk. Oke. Kawin jadinya ya, habis maat ini ya. Boy. Daripada kita momot katanya. Ya, daripada kita momot begini, ada yang kita kerjakan, ayo kita kawin. Oke, yes. Ya, siap katanya. Setengah merari kan, setengah kabur ya. Ya. Kita bulan madu dulu seminggu, deman bulan abang dan deman keruan rasen, malah bulan madu. Setelah 2 minggu nguta orang, betian orang bersekolah. Kabur ya jadinya. Tolong dicek ya, tolong dicek, dipastikan ya apakah kita libur ma'had atau bagaimana. Ya. Ada senat? Ada kan? Ada ya. Tolong nanti ya supaya tidak meragukan kita juga ya. Karena yang lain-lain hari ini mulai dia libur. Hari ini mulai libur ya. Kita lanjutkan sedikitnya. Dan ini apa yang kita sampaikan tadi, apa yang disampaikan tadi ya sesuai dengan firman Allah berikut ini sebenarnya, sesuai dengan firman Allah berikut ini. Ada saja semuanya di Quran sudah ada. Ya, cuma terkadang disebut secara ya eksplisit ya. Terkadang juga secara implisit ya. Ya, terkadang jelas tegas, terkadang juga tidak tegas ya. Samar-samar ya, sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya lengkap dalam ajaran ya agama kita. Namanya saja agama yang diridhai oleh Allah. Namanya saja firman Allah, tidak sama dengan ya, ucapan manusia ya. Ya, terlepas Anda percaya atau tidak, itu urusan lainnya. Ya, yang tidak percaya makanya rugi, bangkrut dia. Ya, rugi bangkrut. Yang tidak percaya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum ay mim majmu'ikum ay ba'dikum as-sadiqi bil insi. Ya. Koma ya. Wahai sekalian jin dan manusia, ya. Apa tak pernahkah para rasul dari kalangan kalian sendiri mendatangi kalian? Ya. Apa tidak pernah para rasul dari kalangan kalian sendiri mendatangi kalian? Ini namanya istifham takriri, namanya istifham takriri. Ya, Allah bertanya, ya, apa tak pernahkah para rasul dari kelompok kalian sendiri mendatangi kalian? Maksudnya pernah, itu ya, takrir menetapkan kan, pernah, sudah datang rasul-rasul itu, sudah datang rasul-rasul utusan Allah ya, yang membawa kabar gembira dan menakutkan sudah datang. Makanya namanya istifham takrir. Ini tidak perlu dijawab, sudah itu ya, sudah itu ya. Jadi tidak perlu kemudian ya kita mengatakan ya enggak ya, itu sudah otomatis ya, otomatis ya. Jadi Allah menetapkan bahwa para rasul dari kalangan kalian sudah datang kepada kalian ya. Para rasul itu sudah datang, para rasul itu sudah dikirim, sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul itu dari kalangan siapa? Ya, tadi kan dipanggil jin dan manusia. Ya, maka makna lahiriah dari ya utusan Allah di sini berarti ada dari kalangan manusia, ada juga rasul dari kalangan bangsa jin, itu artinya. Apakah demikian? Ya, ai mim majmu'ikum. Ya. Ya. Ai ba'dikum as-sadiqi bil insi ya. Jadi maksud firman Allah ya utusan-utusannya dari ya kalian itu, dari kelompok kalian itu bukan dari kelompok jin dan manusia,
ya, bukan dari kelompok jin dan manusia, artinya bukan dari dua golongan ini rasul, ya, bukan, hanya dari satu golongan saja, itu dari kalangan manusia. Tidak ada rasul dari bangsa jin, tidak ada rasul dari bangsa jin. Makanya Imam Suyuti mengatakan mim majmu'ikum, dari perkumpulan kalian, ya. Apa maksudnya perkumpulan kalian? Dari perkumpulan jin dan manusia. Bukan artinya harus dari masing-masing jin dan manusia, dari kelompok jin dan manusia, tidak. Dari kumpulan jin dan manusia. Maksud kumpulan di sini ai ba'dikum, dari sebahagian kalian. Ya, as-sadiqi bil insi, yang sebahagian itu mencakup manusia. Nah, artinya bahwa rasul itu hanya dari kalangan manusia, tidak ada dari kalangan jin. Ya, jadi rasul hanya dari kalangan manusia. Itu sebabnya ya, rasul didefinisikan sebagai insanun, katanya kan insanun zakarun hurrun. Tidak ada mengatakan ya insanun wa jinnun, tidak ada, atau insanun au jinnun, tidak ada. Ya, jadi insanun, rasul itu adalah dari bangsa manusia saja, tidak ada dari kalangan jin, tidak ada. Walaupun Allah Ta'ala mengatakan ya ma'syaral jinni wal insi, ya, dua kelompok makhluk ini dipanggil langsung oleh Allah, wahai jin dan manusia, ya. Namun bukan berarti ya rasul-rasul itu dari kedua belah pihak. Bukan berarti rasul dari kedua belah pihak. Ada rasul dari manusia, ada juga rasul dari bangsa jin, tidak. Ya, rasul itu ya teristimewakan dari kalangan manusia saja. Dari kalangan manusia saja. Berarti kalau ya bangsa jin ketika mereka disebut mukallaf juga, ya, siapa ya yang menyampaikan dakwah kepada mereka? Ya, kalau rasulnya tidak ada, ya, kalau rasulnya tidak ada, ya, ya, nabinya tidak ada, ya, ya. Siapa yang menyampaikan dakwah? Ya sesama mereka, ya. Tapi tuan gurunya, namanya tuan gurunya, yang disebut nanti dengan rusulur rusuli, ya, delegasi dari delegasi rasul, ya, ya, para juru dakwah. Ya, ya, para tuan guru, para kiai, alim ulama dari bangsa jin yang pernah berguru kepada nabi dan rasul. Dalam hal ini terutama dari nabi kita sesungguhnya, ya, dari nabi kita, dari nabi kita. Karena ya, jin itu mukallaf hanya dari kalangan umat nabi kita saja. Ya, jin yang ada dari kalangan umat nabi kita. Jin yang dicipta setelah nabi kita ya diangkat menjadi rasul, Adapun kalau jin-jin yang ya sebelumnya, mereka tidak mukallaf, ya, tidak mukallaf. Karena nabi rasul mereka tidak diutus kepada mereka juga. Nabi Isa umpama tidak diutus untuk bangsa jin di masa Nabi Isa, tidak. Yang diutus ke bangsa jin hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya nabi kita saja yang diutus oleh Allah kepada bangsa jin. Diutus ke bangsa manusia, juga diutus kepada bangsa jin. Nah, bangsa jin ini kemudian datang kepada Nabi berguru. Ya, kan ada surah jin, surah Al-Jin, yang menceritakan bagaimana bangsa jin itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya, di masa hayat Nabi, Kemudian mereka berguru, mendengarkan ya pengajian dari Rasulullah SAW. Apa yang mereka terima dari Nabi kita, itulah yang kemudian disampaikan kepada kaumnya, pada jamaahnya. Ya, apa katanya di surat jin itu? Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Terus waqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada, sampai akhir. Itu kan
Jadi jin datang, kelompok jin, beberapa bangsa jin datang kepada Rasulullah SAW mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ajaran-ajaran Islam dari Nabi kita. Itu ya. Jadi Rasul itu hanya dari kalangan manusia saja. Ai ba'dikum as-sadiqi bil insi, dari sebahagian kalian, bukan dari ya dua kelompok jin dan manusia, tidak ya. Dari sebahagian kalian yang mencakup manusia saja. Itu apa namanya, satu makna alam ya'tikum rusulun minkum ya, au rusulul jinni, atau bisa jadi ya maknanya adalah ya utusan jin, rasul-rasul dari bangsa jin. Rasul-rasul dari bangsa jin bukan artinya ya rasulnya diangkat dari bangsa mereka, tidak ya. Ai nuzuruhum jamak daripada nadir. Jadi nadir, nazirani, nuzur ya. Pemberi peringatan ya dari kalangan mereka, yang kemudian disebut dengan rusulur rusuli ya, utusan dari utusan Allah. Nah, jadi tuan guru atau kiai dari bangsa jin itu disebut dengan rusulur rusuli atau nuzur ya, mufradnya nazir pakai zal ya, pakai zal bukan pakai za, beda kalau pakai za ya. Jadi utusan dari utusan ya, utusan dari utusan Allah ya. Jadi kiai mereka, tuan guru mereka, itu yang kemudian menyebarkan ajaran Islam kepada bangsa jin ya. Jadi kalau rasul dari kalangan bangsa jin tidak ada ya. Rasul dari kalangan jin tidak ada. Yang ada adalah utusan dari utusan ya, tuan gurunya ya. Jadi beberapa orang bangsa jin datang kepada Nabi belajar agama Islam. Nah, apa yang mereka terima dari Nabi kita, itulah yang mereka sampaikan kepada masyarakatnya, kepada jamaahnya, gitu ya. Nabi sudah wafat, bagaimana? Ya tetap sih ada tuan guru dari kalangan bangsa jin juga. Ada tuan guruna ya, ada tuan guruna ya, ada tuan gurunya bangsa jin itu ya. Bisa jadi sekarang ini banyak bangsa jin yang ikut mengaji ya, kan kita tidak tahu. Mana saya tahu kita, siapa yang bisa melihat ya, ada ya. Maka guru-guru kita termasuk Maulana Syekh ya, atau guru-guru yang lain ya, banyak santrinya dari kalangan bangsa jin ya. Banyak santrinya dari kalangan bangsa jin ya. Ulama-ulama banyak yang seperti itu, ulama-ulama ya, rata-rata para ulama, para auliaillah itu bangsa jin banyak yang berguru kepada mereka ya. Nanti apa yang disampaikan oleh tuan guru itu, itulah yang disampaikan kepada jamaahnya, kepada masyarakatnya. Jadi kalau bangsa jin ada yang berguru ke Maulana Syekh ya, masuk NW, bisa jadi ya disebarkan kemudian tama NW jadi Hizbullah seperti itu. Yuk, jangan tertawa ya, jangan tertawa. Tapi tertawa kan bukan mengejek maksudnya kan. Ya. Bisa jadi, boleh jadi. Dan pasti ada itu, pasti ada ya. Karena ya dari kalangan mereka bangsa jin itu ya, di masa hayatnya Nabi kita tidak ada rasulnya tersendiri, tidak ada nabinya tersendiri. Nabinya itu ya Nabi kita, rasulnya rasul yang kita, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya Nabi kan mengatakan demikian, bu'ithu ilal ahmara wal aswada. Ya. Saya diutus ya ke bangsa merah, bangsa hitam. Apa maksudnya? Jin dan manusia maksudnya itu ya. Jin dan manusia. Nabi diutus ke bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi rasul kita sama. Rasulnya manusia dan jin sama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan alam ya'tikum rusulun minkum ya, ya, itu artinya bahwa ya utusan ya para rasul ini kalau dari bangsa jin juga sudah menyampaikan
dakwah mereka kepada masyarakatnya, pada jamaahnya. Para nabi dan rasul termasuk nabi kita sudah menyampaikan dakwah, sudah menyampaikan ajaran Allah kepada umat. Utusan dari utusan ya rasul ya, yaitu ya para kiai, para ulama dari bangsa jin juga sudah menyampaikan ajaran Rasulullah kepada jamaahnya, kepada masyarakatnya. Mereka sudah menyampaikan, ya, tidak ada yang disembunyikan sedikit pun ya. Ya. Jadi nuzuruhum alladzina yastami'una ya kalamar rusuli. Ya. Utusan-utusan mereka, ya, para pemberi peringatan dari kalangan mereka bangsa jin yang mereka itu mendengarkan ya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ajaran-ajaran Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuballighuna qaumahum. Setelah mereka mengaji, belajar dari nabi kita, lalu mereka menyampaikan ajaran tersebut kepada kaumnya, kepada jamaahnya. Ya, Nabi wafat, maka mereka berguru kepada para sahabat. Para sahabat tidak ada, mereka berguru kepada tabi'in. Ya. 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 Jadi kalau ada yang bisa melihat, tidak apa-apa. Ya, coba lihatkan kita ya. Ya, ndak nara lekan jin ya terdaftar sebagai ma'had juga kan. Lagu ya di alamnya. Ya, di alamnya, ya, itu tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan, karena mereka kan mukallaf, mereka mukallaf. Siapa yang akan menyampaikan ajaran agama kepada mereka? Kalau kita kan tidak bisa masuk, kita tidak bisa masuk secara zahir, rata-rata kita tidak bisa masuk di alam jin. Ya, bagi ulama-ulama, wali-wali yang bisa masuk, ya bisa saja mereka berdakwah langsung ke bangsa jin, masuk ada pengajian, ada majelisnya, ada majlis taklimnya, umpama di bangsa jin. Ya. Jangan heran, ada orang bisa masuk di alam jin, ada saja ulama-ulama, wali-wali besar itu ya. Ya. Ya, datang undangan Mi'raj Pak Tuan Guru. Lembene tole ya, bawa deker rempong ampen. Yuk, kenapa begitu? Ya tiang jin iki, tiang jin. Oh ya, tak Mi'raj. Ya nggih, ya. Saya undang dah, mesti dah doang sono. Dah. Ya. Ya, kan tidak semua bisa masuk di alam itu kan. Tidak bisa semua masuk di alam itu. Ya orang-orang tertentu. Bisa terjadi, kenapa enggak? Ya. Kenapa enggak? Bisa ya. Bisa terjadi. Ya terjadi. Cuma kan tidak semua kita melihatnya. Tidak semua kita melihatnya. Ya, setelah mereka ya belajar agama, maka mereka menyampaikannya kepada ya jamaahnya, menyampaikannya kepada ya masyarakatnya, itu maksudnya ya. Fayuballighuna qaumahum ya. Coba lihat di bawahnya, di dalamnya. Ai mim majmu'ikum qauluhu, ai mim majmu'ikum ya dufi'a bidzalika ma yuqalu inna zahiral ayati yaqtadi ya anna minal jinni rusulan ya. Jadi penafsiran Imam Suyuti yang mengatakan mim majmu'ikum ini ya untuk menolak ya pendapat ya dufi'a menolak ya, untuk menolak, demi menolak ya pendapat yang mengatakan bahwa makna lahiriah ya, makna leksikal ya, makna bahasa ya dari ayat tadi ya alam ya'tikum rusulun minkum itu yaqtadi anna minal jinni rusulan, menghendaki bahwa dari bangsa jin ada juga rasul. Itu makna ya lahiriahnya ya, makna denotatifnya ya, makna aslinya, makna asli. Karena sebelumnya Tuhan memanggil ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Minkum kemana ini sebenarnya? Minkum ini kum kemana? Ya jin dan manusia kan begitu secara lahiriahnya, secara lahiriahnya. Secara lahiriahnya
ma'anna risalata mukhtassatun bil insi. Ya, padahal kerasulan itu teristimewakan bagi manusia saja. Tidak ada rasul dari kalangan bangsa jin, itu maksudnya, tidak ada. Ya, maka Imam Suyuti kemudian ya, memaknainya, menafsirkannya dengan mengatakan mim majmu'ikum, dari dari kelompok kalian, dari perkumpulan kalian bangsa jin dan manusia. Bukan berarti kemudian harus dari dua-duanya, pokoknya dari perkumpulannya, ya, dari persatuan bangsa jin dan manusia itu, ya, ya. Tapi tidak mesti kemudian dari dua pihak ada rasulnya, ya, karena ya faktanya ya rasul itu hanya dari kalangan manusia. Oleh karena kerasulan itu teristimewakan untuk manusia, falaisa minal jinni, maka tidak ada rasul dari kalangan jin. Bal wala minal malaikati rusulun, bahkan dari kalangan malaikat pun tidak ada rasul, tidak ada. Ya. Nabi kita diutus kepada malaikat, ya, ya. Nabi kita diutus kepada malaikat, ya. Ya. Apakah malaikat ini ada rasulnya? Tidak ada. Ya. Jadi Nabi diutus ke manusia, kepada jin, kepada malaikat. Adapun ke malaikat memang bukan ya irsalu taklifin, tetapi irsalu tashrifin namanya kan. Ya, jadi kalau ke jin dan manusia pengutusan Nabi itu namanya irsalu taklifin, ya pengiriman yang melahirkan konsekuensi. Ya, jin dan manusia itu ya sebagai sasaran dakwah menjadi mukallaf. Ya. Ya, jadi jin dan manusia sebagai sasaran dakwah Nabi kita jadi mukallaf mereka. Itu namanya irsalu taklifin. Ya, jin dan manusia. Kalau malaikat Nabi diutus kepada mereka, iya, tetapi irsalu tashrifin. Ya. Jadi walaupun malaikat itu sasaran dakwah Nabi juga, namun mereka tidak mukallaf, hanya untuk memuliakan mereka saja. Ya, hanya untuk memuliakan bangsa malaikat, untuk memuliakan jenis malaikat. Ya. Demikian pula yang lain-lainnya. Nabi diutus ke batu, kayu, ke hewan. Ke hewan umpama itu bukan litaklif, tetapi litasyrif, ya, memuliakan mereka, memuliakan mereka. Ya. Memuliakan mereka yang menjadi sasarannya. Ya. Yang akan mukallaf hanya jin dan manusia saja. Ya. Ya, maka tidak ada dari kalangan jin, bahkan dari kalangan malaikat itu rasul, tidak ada. Ya, fa ajaba bi annal murada mim majmu'ikum ya as-sadiqi ya bil insi. Maka karena makna lahiriah dari alam ya'tikum rusulun itu menghendaki bahwa rasul ada dari kalangan jin, maka dijawablah langsung oleh Imam Suyuti mengatakan mim majmu'ikum ai as-sadiqi bil insi, dari perkumpulan kalian jin dan manusia yang mencakup manusia saja. Artinya rasul itu hanya dari kalangan manusia, tidak ada dari kalangan bangsa jin, ya. Tidak ada. Itu maksudnya, ya. Wa nadhiru dzalika qauluhu ta'ala yakhruju minhumal lu'lu wal marjan, ya. Ya. Senada dengan ya makna yang tadi itu firman Allah di tempat yang lain ketika mengatakan yakhruju minhumal lu'lu wal marjan, keluar dari keduanya. Apa maksudnya keduanya? Dari air asin dan air tawar, itu maksudnya ini. Keluar dari keduanya ya permata dan mutiara. Apakah maksudnya mutiara dan permata ini tercipta di air tawar dan air asin? Tidak. Walaupun mengatakan minhuma, ay min ahadihima, dari salah satu keduanya. Walaupun Tuhan mengatakan minhuma, dari keduanya, dari kedua air, dari kedua jenis air. Ada air tawar, al-ma'ul azb, dan ada juga al-ma'ul milh atau al-malih, ada yang asin. Ya, apakah dari air tawar dan air asin itu keluar mutiara, keluar permata? Tidak. Permata itu hanya keluar
dari air asin saja. Min ahadihima wahwal milhu, dari air asin saja, tidak keluar dari air tawar. Tidak ada. Karena air itu kan ada yang tawar, itu enggak? Ada lah. Ya, ini kan tawar namanya, air tawar. Ya. Sungai, ada permata mutiara keluar dari sana? Enggak ada. Kalau jatuh ada ya. Tapi terciptanya tidak, terciptanya di air asin, ya. Permata mutiara itu ya. Ya. Jadi walaupun Tuhan mengatakan minhuma, bukan berarti dari dua jenis air itu dia keluar permata maupun mutiara, tidak ya. Ya. Demikian pula ayat yang lain, ya. Ya. Itu perlunya apa namanya penafsiran, ya. Perlunya penafsiran dari para ulama. Ya. Jadi kita tidak bisa kemudian memaknakan Al-Quran itu dengan ya apa adanya, ya. Karena tidak selamanya ya makna tekstualnya itu yang diunggulkan, ya. Tidak selamanya. Ya, bisa saja makna ya konteksnya justru yang apa namanya muncul, ya. 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 Ya, tinggal dibaca saja lagi nanti itu ya. Ya. Wa qauluhu ta'ala wa ja'al qamara fihinna nura ay fi ihdahunna wa hiya sama'ud dunya. Ya, dan kami menjadikan bulan bercahaya fihinna, di semua langit. Di semua langit. Fihinna kan langit 7 lapis. Apakah bulan ini ada di semua langit? Enggak. Dia hanya ada di langit dunia. Hanya di langit pertama. Itu pun tidak menempel dengan langit pertama. Ya. Jadi bulan itu tidak kemudian nempel dengan langit pertama. Langit dunia maksudnya langit pertama, lapisan pertama dari langit. Tidak ada di lapisan kedua, tidak di lapisan ketiga, apa namanya bulan, tidak ada. Ya. Walaupun Tuhan mengatakan fihinna ay fis samawat kan. Ya. Nyatanya bulan itu hanya di langit pertama saja tempatnya. Di bawah langit pertama. Aurus qauluhu aurusulul jinni nuzuruhum asyara bidzalika ila jawabin akhara wa huwa taslimu anna hunaka rusulan minal jinni lakinnahum rusulur rusuli alladzina yasma'una minan nabiyyi al mawa'idha wal ahkama wa yuballighuna qaumahum dzalika, ya. Atau boleh jadi rasul itu dari kalangan bangsa jin. Boleh, rasul dari kalangan bangsa jin. Tetapi bukan rasul yang sejati. Bukan rasul yang sejati dalam arti dia menerima wahyu melalui Jibril, ya. Ya, tidak. Ya, tetapi rasul dari kalangan bangsa jin itu adalah rusulur rusuli. Utusan dari para rasul. Ya, utusan dari para rasul. Ya, jadi murid dari para rasul, murid nabi kita. Ya, jamaah nabi kita. Ya, jadi para apa namanya utusan delegasi dari bangsa jin, ya, yang diminta oleh apa namanya masyarakatnya, ya, untuk belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti kita lah, ya, dari cabang ini kirim santri ke Anjani umpamanya, utusan kan, utusannya. Di bangsa jin begitu, kumpul, ayo siapa yang akan sekolah ke Anjani? Siapa yang belajar ke Tuan Guru A, ya, ke Tuan Guru B, ya, pasti itu ada itu, ya. Ada yang senang dengan pelajaran tafsir, ada yang mengaji fikih, mungkin ada sedang melihat Tuan Guru Anas, ada di Tuan Guru Zaini dan sebagainya, ya. Ya, ikut mereka hadir. Ya, kalau Anda diperlihatkan sekarang ini penuh sesak tempat ini, ya, bisa jadi lari ketakutan, ya, tunggang langgang, ya. Karena bangsa jin ini kan bisa merubah bentuknya, ya, bisa merubah bentuknya. Ya, ya. Kalau kemudian seperti wajahnya seperti apa namanya perempuan cantik jelita, ya, seleken teculok Anda belajar. Ya, semakin kita senang.